Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Latifatul Sadia. Saya peserta PKDP 2026 PTP UIN 1 Tulungagung. Saya adalah dosen di program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN 1 Tulungagung, mengampu mata kuliah Etika Jurnalistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya. Sebelum kita mulai pertemuan kita hari ini, mari kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, selanjutnya saya absen dulu ya. Mutia ada? Faik? Nurin, Gita. Oke, semuanya masuk hari ini? Alhamdulillah. Teman-teman, hari ini saya mau menjelaskan mengenai prinsip-prinsip etika jurnalistik ya. Ada yang masih ingat kira-kira minggu lalu saya menjelaskan mengenai apa? Jurnalistik. Jurnalistik. Apa itu jurnalistik? Jurnalistik itu adalah proses menganalisis, mengolah, dan menyajikan secara faktual melalui media massa. Proses kegiatan mencari, mengolah, menyajikan sebuah berita secara faktual di media. Dalam semua prosesnya teman-teman itu butuh yang namanya pagar, butuh yang namanya rambu biar tetap ada di jalannya, biar tidak melenceng, gitu kan? Itu namanya adalah etika jurnalistik. Dalam etika jurnalistik ada yang namanya prinsip-prinsip etika jurnalistik yang kita bahas hari ini. Dengan harapan apa? Dengan harapan kalian nanti akan mampu menganalisis pelanggaran etika jurnalistik serta menerapkan prinsip-prinsip etika jurnalistik itu. Ada 6 teman-teman prinsip etika jurnalistik. Yang pertama, ada yang namanya akurasi. Akurasi ini adalah ketepatan dan kebenaran informasi yang disajikan kepada publik. Mulai fakta, data, nama, jabatan, angka, tanggal, lokasi ataupun kutipan itu harus benar dan telah diverifikasi. Sangat riskan ya, namanya tanggal, nama, kemudian jabatan. Bisa dibayangkan kira-kira kalau misalkan kita menyajikan sebuah berita kemudian jabatannya salah. Akhirnya kan menjerumuskan yang membaca, betul? Nah, contohnya ini, media memberitakan seorang sebagai tersangka tanpa konfirmasi kepada pihak kepolisian. Berarti dia tidak akurat, belum ada konfirmasi dari pihak kepolisian, dia sudah membuat berita dengan judul bahwa si A adalah tersangka. Betul atau salah? Betul atau salah? Salah, berarti kurang akurasi. Bisa dipahami mengenai akurasi? Selanjutnya, prinsip jurnalistik adalah objektivitas. Objektivitas adalah sikap wartawan dalam menyajikan fakta secara netral tanpa dipengaruhi oleh opini pribadi, emosi, kepentingan, politik, agama, dan juga ekonomi. Contohnya ini teman-teman, polisi menetapkan si A sebagai tersangka berdasarkan hasil penyidikan. Itu adalah objektif, ya. Kalau yang tidak objektif, contohnya seperti ini, polisi akhirnya berhasil menangkap penjahat licik yang selama ini meresahkan masyarakat. Belum ada penyelidikan tapi dia sudah mengungkapkan bahwa dia adalah penjahat yang licik. Itu namanya tidak objektif. Bu, tapi namanya manusiawi ya. Seorang wartawan itu kan tetap manusia. Karena dia punya opini. Tapi kalian memang punya opini teman-teman. Tapi ketika menulis berita, mengolah berita, yang namanya opini kita harus dikesampingkan, harus diinggirni dulu. Begitu. Semuanya harus berdasarkan dengan fakta. Yang selanjutnya prinsip etika jurnalistik adalah fairness atau keadilan. Fairness ini artinya memperlakukan semua pihak secara adil dalam proses peliputan dan pemberitaan. Kalau misalkan nih ada sebuah berita mengenai ini dugaan korupsi, wartawan harus memberikan kesempatan kepada pihak yang dituduh untuk memberikan klarifikasi. Jadi beritanya itu harus adil. Kalian harus memberikan kesempatan kepada baik yang nuduh atau kepada KPK kalau korupsi dan juga yang diduga sebagai koruptornya. Begitu. Jadi dua-duanya harus dimintai wawancara atau diwawancara untuk mendapatkan fakta. Itu dalam proses mencari beritanya. Yang selanjutnya ada yang namanya balance atau keberimbangan. Balance ini adalah penyajian berbagai sudut pandang yang relevan dalam satu peristiwa. Ada yang tahu kira-kira apa bedanya adil sama balance? Belum?
hampir sama ya. Loh Bu, antara adil sama balance kan sama. Sebenarnya tidak sama. Kalau adil tadi dalam proses mencari beritanya, proses peliputannya. Tapi kalau balance itu adalah penyajiannya. Bisa dipahami perbedaannya? Contohnya ini adalah contoh yang paling dekat dengan kalian. Misalkan ada berita mengenai kenaikan UKT, setuju nggak kira-kira? Tidak. Pasti ada mahasiswa yang tidak setuju dengan kenaikan UKT. Beritanya bagaimana Bu? Beritanya berarti adalah harus menampilkan hasil wawancara mahasiswa dan juga harus menampilkan hasil wawancara pimpinan kampus biar berimbang antara dua sisi, baik mahasiswanya maupun kampusnya. Otomatis dengan begitu nanti masyarakat yang membaca hasil beritanya itu dia punya referensi, oh ternyata naiknya UKT karena ini, karena ada tambahan fasilitas misalkan. Jadi berimbang seperti itu. Berikutnya adalah prinsip etika jurnalistik, ada independensi. Independensi ini adalah kebebasan wartawan dari tekanan, intervensi atau kepentingan pihak tertentu. Ada yang tekanan politik, kepentingan pemilik media, tekanan pengiklan ataupun hubungan pribadi. Ini sering teman-teman. Misalkan begini, ada seorang wartawan di sebuah media, kemudian ada bukan investor ya, sponsor utama atau sponsor besar dalam media itu. Kemudian dilalah kalau bahasa saya, itu si pemilik bisnisnya yang menjadi sponsor besarnya si media itu, dia kena kasus nih. Langkah yang bagus si jurnalis tadi menampilkan berita kasusnya itu atau tidak? Tetap ya, karena adalah independensi. Harusnya si wartawan tetap menyajikan beritanya tanpa ada intervensi. Mentang-mentang dia adalah pemberi sponsor terbesar kemudian tidak menampilkan beritanya, itu tidak boleh. Berikutnya adalah mengenai tanggung jawab sosial. Ini yang paling penting teman-teman. Social responsibility adalah kesadaran bahwa setiap berita itu punya dampak bagi masyarakat sehingga media harus mempertimbangkan konsekuensi sosial dari publikasinya. Contohnya ini, dalam kasus bunuh diri. Misalkan media tidak menjelaskan metode secara rinci karena bisa menimbulkan efek yang kurang baik. Kira-kira selama ini kalian melihat berita yang mengenai pembunuhan gitu, kira-kira apakah dijelaskan secara rinci banget? Enggak kan? Tidak mungkin dong dijelaskan sampai bagaimana menusuknya, misalkan itu ditusuk begitu kan? Atau tidak mungkin sampai dijelaskan sedetail mungkin. Paling hanya part-part atau penjelasan singkat-singkatnya aja, karena semuanya ada di BAP, tidak mungkin ditampilkan di sini karena biasanya kalau ini ditampilkan justru memberikan efek yang tidak baik. Nah makanya dari 6 prinsip etika jurnalistik ini teman-teman itu wajib terchecklist semua. Kalau kalian menjadi seorang jurnalis nantinya, 6 prinsip ini harus terchecklist, mulai dari apakah informasinya benar, apakah sudah netral, apakah sudah adil dalam memberikan kesempatan kepada narasumber, apakah sudah berimbang semua sudut ditampilkan begitu kan? Apakah sudah bebas dari tekanan? Kemudian yang terakhir adalah apakah dia punya dampak negatif atau positif bagi masyarakat itu sendiri. Bisa dipahami teman-teman? Bisa dibayangkan kira-kira kalau umpama seorang jurnalis tidak pernah menceklis ini, semaunya aja gitu menyebarkan berita, kira-kira apa dampaknya? Masyarakat akan terjerumus dengan berita yang disajikan. Apalagi ini kayak semacam gayung bersambut. Masyarakat kita teman-teman itu sangat bisa dibilang banyak, mayoritasnya itu kalau menerima informasi ditelan mentah-mentah. Langsung share. Kalau ditelan mentah-mentah aja masih tidak apa-apa, tapi masalahnya habis itu diklik share. Akhirnya menyebar segitu luasnya. Betul kan? Hal ini seiring dengan hasil sebuah penelitian dari Kata Data Insight Center yang menunjukkan bahwa hanya 21,8 masyarakat ini mampu mengenali hoax atau melakukan konfirmasi cek fakta saat menerima informasi di media sosial. Bayangkan, hanya 21,8%. Berarti sisanya berapa itu? 72 atau 78%, alias mayoritas masyarakat tidak pernah melakukan cek fakta dulu. Ketika datang sebuah berita ditelan mentah-mentah, ketika ada berita yang diterima langsung dipercaya begitu aja tanpa ada namanya verifikasi. Saya punya sebuah tayangan video, nanti bisa kalian lihat contoh dari informasi yang menyebar di
media sosial. Assalamualaikum, selamat pagi. Dimohon kepada seluruh masyarakat untuk mendaftar bantuan program dana hibah senilai 300 juta sampai 2 miliar. Sekian, saya Purbayu Sadewa, pamit undur diri. Terima kasih. Selamat pagi, viral antrian panjang. Pendaftaran program dana hibah Kamis 4 Juni tahun 2026. Oke, ini adalah realita di masyarakat kita seperti ini. Ada yang punya pesan moral dari video ini kira-kira? Oke, Mbak Gita, apa itu Mbak? Kita harus bersikap kritis dan selektif dalam menerima informasi, karena setiap berita perlu diverifikasi kebenarannya agar terhindar dari hoaks. Betul, terima kasih Mbak Gita. Jadi, kalau kita menerima sebuah informasi dari media, alangkah baiknya kita memverifikasi dulu apakah beritanya itu sudah betul. Cara verifikasinya bagaimana? Baik dari sumber yang lain ataupun kita harus mencari tahu dulu nih, kira-kira buatan AI atau asli sih? Nah, itu dia. Jadi kita harus betul-betul selektif, betul yang dikatakan Mbak Gita tadi. Ini adalah realita di kehidupan kita. Begitu banyaknya media, informasi yang datang ke kita, diterima aja begitu. Betul? Oke, selanjutnya teman-teman, saya akan meminta kalian untuk diskusi, satu kelompok 2 orang, bisa dengan sampingnya aja, biar nanti tidak terlalu mengubah kursi ya. Kalian silakan diskusi mengenai ini, studi kasusnya. Jika Anda seorang jurnalis, apa yang kamu lakukan ketika ada video hoax yang viral menyebar di media? Silakan didiskusikan. Oke, sudah cukup? Ada yang mau memberikan opini hasil diskusinya atau menyampaikan hasil diskusinya ini? Jika Anda seorang jurnalis, apa yang kamu lakukan ketika ada video hoax yang viral menyebar di media? Siapa? Oke, silakan. Jika saya menjadi seorang jurnalis, saya akan membuat berita, verifikasi atau klarifikasi mengenai video tersebut, apakah video tersebut benar atau tidak. Jika sudah, saya akan mengupayakan dan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa berita tersebut hoax agar tidak terjerumus ke hal yang salah. Bagus. Jadi sebagai seorang jurnalis, seperti ada poin ke-6 tadi ya, ada namanya tanggung jawab sosial. Seorang jurnalis itu punya kewajiban untuk mengklarifikasi, tapi sebelum diklarifikasi harus cari tahu dulu nih, apakah beritanya itu salah atau benar. Kemudian dia mempublish berita baru yang isinya menyampaikan mengenai video hoax yang menyebar itu hoax atau betul. Begitu. Dari paparan atau diskusi kita hari teman-teman, ada yang ditanyakan? Kira-kira? Oke. Mas Faik silakan. Dalam konteks keseimbangan, jika dalam suatu wawancara ada sekitar 2-3 narasumber bahkan lebih, apakah itu harus ditampilkan dalam satu berita atau bisa ditampilkan dalam beberapa berita yang dipotong secara terpisah? Pertanyaan yang bagus. Jadi begini teman-teman, ini hubungannya dengan poin yang keempat tadi ya, atau kelima mengenai balance keseimbangan. Bu, ketika kita menemukan sebuah berita, kita ketemu sama sebuah kejadian, kemudian narasumbernya banyak nih. Apakah harus satu frame berita? Begitu kan maksudnya? Tergantung beritanya teman-teman. Misalkan ini adalah berita mengenai korupsi. Kalau korupsi itu biasa klarifikasi pertama dari KPK terlebih dahulu, iya kan? Nah, berarti video atau berita dari KPK tadi itu bisa menjadi frame 1 dulu. Karena kita untuk wawancara ke koruptornya atau tersangkanya itu kadang tidak bisa langsung. Entah besoknya atau mungkin dia masih disembunyikan, gitu kan? Belum muncul ke media, belum muncul ke depan umum, jadi kita belum bisa mewawancarainya. Itu bisa di frame yang berikutnya. Tapi kalau misalkan berita itu 2 narasumber atau bahkan 3 narasumber kemudian dia bisa dijadikan 1 frame, harus dimaksimalkan dalam 1 frame. Biar apa tadi bahasanya? Biar seimbang atau balance tadi. Kira-kira begitu? Bisa dipahami? Oke, dari diskusi kita hari ini teman-teman mengenai etika jurnalistik, itu sangat sejalan dengan konsep moderasi beragama. Konsep moderasi beragama yang pertama mengenai bahwa prinsip etika jurnalistik itu dengan konsep tabayun. Seorang jurnalis wajib memeriksa kebenaran informasi agar tidak mencelakai orang lain karena kecerobohan. Bisa dibayangkan kalau misalkan seorang jurnalis menyebarkan informasi tapi tidak valid. Orang kadung percaya ternyata
salah, iya kan? Yang kedua, menjaga kerukunan umat beragama dengan menyajikan berita yang benar dan juga valid. Misalkan ada berita mengenai kelompok A dengan kelompok B yang mereka bertolak belakang, disampaikan dengan cara yang salah atau yang disampaikan tidak benar. Kira-kira yang muncul apa? Pertengkaran, iya kan? Naudzubillah. Jadi kalau misalkan nanti kalian menjadi seorang jurnalis, sebisa mungkin harus verifikasi terlebih dahulu, baik dari kelompok A, kelompok B, seperti itu, biar sejalan dengan konsep moderasi beragama. Nah, refleksinya dari apa yang kita bahas hari ini mengenai prinsip etika jurnalistik adalah kecepatan informasi itu penting, tapi kebenaran, fakta, dan semangat tabayun adalah yang utama. Prinsip utamanya satu, saring sebelum sharing, itu dia. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai kode etik jurnalistik. Teman-teman kalau mau review untuk pertemuan hari ini, kalian bisa mengunjungi YouTube saya untuk mencari kontennya dengan judul prinsip-prinsip etika jurnalistik. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya, kita insya Allah jumpa lagi di pertemuan minggu depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.